Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita kembali dalam kegiatan pengajian Majlis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta zikir. Kami mohon maaf pada minggu yang lalu terpaksa diundurkan karena ada suatu hal. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang taubah. Dalam pembahasan yang lalu kita telah menjelaskan bahawa sesungguhnya taubah itu terbagi kepada 3 bagian. Ada yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ia malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan disebabkan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada derajatnya. Lantas mana dalilnya yang menyebutkan bahwa sesungguhnya taubat itu merupakan kewajiban bagi kita karena telah melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kamu termasuk ke dalam orang-orang yang merasa kemenangan. Tuflihun, orang-orang yang menang. Dalil ini menunjukkan bahawa sesungguhnya kewajiban kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan kemaksiatan kepadanya. Wa tubu ila Allah jami'an, bertaubatlah kamu kepada Allah sekalian. Artinya jami'an, atas segala kemaksiatan yang telah kita kerjakan. Semoga kita termasuk orang-orang yang menang. Tuflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ma huwa taubah an-nasuha? Apa yang dimaksud dengan taubat nasuha? Taubatan nasuha. At-taubatun nasuh ayyatubal abdu zahiran wa batinan. Yang dimaksud dengan taubat nasuha itu adalah seorang hamba ketika ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin. Yang dimaksud dengan taubatan nasuha adalah taubat yang dilaksanakan zahiran wa batinan. Lantas kita bertanya, bagaimana kita bertaubat zahir? Bertaubat zahir itu adalah patronnya, backgroundnya itu adalah berdasarkan syariat. Lantas orang bertanya, bagaimana syariat? Syariat itu luas, maka berpeganglah kepada hukum fikih yang telah ditetapkan oleh para ulama. Kemudian orang bertanya lagi, fikih yang mana? Karena fikih itu luas. Karena kita berada di Asia Tenggara, terutama kita berada di Aceh, maka berpeganglah kepada mazhab Syafi'i radhiyallahu an. Jadi cara kita bertaubat nasuha zahiran, berpeganglah kepada hukum fikih. Ketika ulama mengatakan haram, maka di situ kita butuh kepada untuk bertaubat, untuk tidak melakukan yang segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bertaubat segera zahiran, maknanya berpegang kepada hukum fikih secara kuat dan konkret
Kalau dalam mazhab Syafi'i kita berpegang pada pendapat yang kuat, bukan berpegang kepada pendapat yang dhaif dan bukan berpegang kepada talfik mazhab, tapi berpegang kepada pendapat yang kuat. Di dalam mazhab Syafi'i itu adalah jalan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita itu sangat sedikit. Puasa, haji, naik haji ke Baitullah, mengeluarkan zakat. Kewajiban itu sangat sedikit. Sungguh yang banyak itu adalah yang sunat-sunat. Kewajiban itu sangat yang paling banyak adalah mengeluarkan yang pekerjaan yang sunnah. Makna sunnah di sini mengerjakan mendapat pahala, meninggalkan tiada berdosa. Lantas bagaimana kita bertaubat secara zahir? Ya seperti tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk menunaikan salat, kemudian kita meninggalkannya, maka jalan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menunaikan kewajibannya, yaitu melaksanakan salat. Kalau selama ini kita tidak melakukannya, maka jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat yaitu dengan mengerjakan salat. Kalau selama ini kita tidak berpuasa, maka jalan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan berpuasa. Lantas bagaimana yang telah ditinggalkannya? Dalam pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu mazhab Syafi'i, wajib bagi kita untuk mengqadhakannya. Wajib bagi kita untuk mengqadhakannya ketika yang kita tinggalkan salat, dan wajib membayar fidyah bagi yang telah meninggalkan puasa. Kalau memang kita meninggalkan puasa semenjak kita balik sampai sekarang, maka hitunglah berapa banyaknya salat yang wajib kita qadhakan dan puasa yang wajib dibayar fidyah. Itu kalau dalam kewajiban ketika kita meninggalkan kewajiban salat dan berpuasa. Juga begitu juga dengan ketika kita meninggalkan tidak mau mengeluarkan zakat, maka terus seperti itu cara kita bertobat kepada Allah dengan mengeluarkan zakat seterusnya dan seterusnya, dan itu adalah cara untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang ingin bertobat dengan berpegang kepada hukum fikih, lantas pertanyaannya bagaimana kita bertobat batinan? Kita wajib bertobat zahiran wa batinan. Lantas bagaimana taubat batin? Taubat batin itu maka wajib bagi kita untuk menilai, untuk melihat, untuk meneliti apa yang termaktub dalam kitab semisal Ihya Ulumuddin yang telah dikarang oleh Imam Ghazali radhiyallahu an, atau kitab-kitab para ulama yang lain yang berhubungan dengan sulukiat, yang berhubungan dengan karakter, yang berhubungan dengan akhlak, yang berhubungan dengan batin, yaitu berhubungan dengan ilmu tasawuf, ilmu akhlak dan ilmu yang lainnya yang berfungsi untuk membersihkan hati. Dengan demikian, kalau kita ingin bertobat zahiran itu berpegang pada hukum fikih, maka kalau kita ingin bertobat secara batinan berpegang kepada ilmu tasawuf. Berpegang kepada tasawuf. Karena dalam ilmu fikih pembahasannya yang zahir, sedangkan ilmu tasawuf bahasannya ilmu batin. Makna ilmu batin di sini bukan ilmu perdukunan. Ini harus ditambihun. Yang dimaksud ilmu batin kan ilmu perdukunan, kan ilmu santet, kan ilmu penarik duit. Kon ilmu putra nujun. Ya, kon ilmu yang lainnya rupa. Pucit ilmu untuk begleh hati. Sehingga
Dari mana kita memahami kemaksiatan batin? Di mana kita mampu memahami bahwa itu maksiat secara batin? Itu termaktub dalam kitab tasawuf, itu termaktub dalam kitab akhlak. Lantas apakah cukup setelah kami meneliti, membaca, mempelajari ilmu fikih sehingga kami bisa bertaubat secara zahir? Lantas kami membaca kitab suluk, kami membaca kitab tasawuf untuk membersihkan batin? Tidak, diperlukan aziman ala adamil audi, diperlukan pada ketetapan hati, keyakinan hati untuk tidak kembali melaksanakan kemaksiatan baik secara zahir dan batin. Jadi bukan hanya cukup bagi kita untuk mengkajinya saja, itu ilmu yang berhubungan dengan zahir, dan cukup mengkajinya saja ilmu yang berhubungan dengan batin, dengan tanpa keyakinan dan sugesti dalam diri ataupun keinginan untuk tidak kembali lagi. Jadi bukan hanya dibutuhkan pada kita meneliti, bukan hanya dibutuhkan pada kita untuk memahami, tapi juga dibutuhkan keyakinan bagaimana berusaha untuk tidak terjerumus pada kesesatan, pada kemusyrikan, pada kemaksiatan untuk yang kedua kali. Meskipun setelah kita berusaha untuk tidak terjerumus, tapi terjerumus, ini jadi masalah. Kita sudah berusaha untuk tidak terjerumus, tapi terjerumus. Bagaimana ini? La haula wa la quwwata illa billah. La haula fi ta'ati illa Allah. Wa la quwwata fi ma'siyatin illa Allah. La haula fi ta'atin illa Allah. Wala haula wala quwwata fi ma'siyatin illallah. Ketika kita berada pada posisi ini, kalau memang yakin berada posisi ini, nah itu. Kalau memang kita yakin sudah berada, Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita pada posisi ini, maka la haula, tiada haula, tiada kuasa ya Allah, tiada daya ya Allah, aku melaksanakan ketaatan kecuali dengan kudrah dan iradamu ya Allah. Dan tiada daya bagiku juga ya Allah untuk menghilangkan maksiat ini kecuali dengan kudrah dan iradamu ya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kita pada posisi ini, maka baru kita bisa mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau baru jangan. Kenapa? Kalau baru berjalan mendekati pada Allah, yang belum tentu sudah dekat dengan Allah, kemudian kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah, hasilnya adalah kenapa kamu melaksanakan maksiat? Itu ditakdirkan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan dalam diri kita, Allah Subhanahu wa taala buka pemahaman tentang bahwa sesungguhnya apa yang terjadi di dunia ini berdasarkan kudrah dan irada Allah, baik itu baik maupun itu tidak baik, semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah letakkan kita pada posisi ini, maka kita tidak pernah menyalahkan Allah dan tidak pernah menyalahkan diri sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita pada posisi itu. Namun kalau kita belum Allah berikan ilham seperti itu,
belum Allah berikan pemahaman seperti itu, maka beradalah pada posisi yang paling rendah bahwa sesungguhnya kesalahan, kebaikan yang kita kerjakan itu adalah kerja kita sendiri. Kenapa faedahnya? Supaya tidak menyalahkan Allah ketika kita melaksanakan kemaksiatan, dan tidak menyalahkan diri sendiri, dan tidak membanggakan diri sendiri kita ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini? Jadi syaratnya apa? Aziman ala adamil audi. Dia itu berazam dalam hatinya ketika dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan. Konsep selanjutnya yang harus dipenuhi adalah aziman ala adamil audi. Dia berazam dalam hatinya supaya tidak kembali kepada maksiat yang telah dia lakukannya, terhadap maksiat yang telah dia lakukannya, dan dia tidak pernah kembali lagi untuk melaksanakannya. Lantas bagaimana kalau memang posisi kita untuk kembali? Itu serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kalau kami hanya bertobat zahiran saja tanpa batinan? Kami hanya bertobat zahiran biduni batin. Bagaimana? Wa man taba zahiran faqat wa huwa kamithli mazbalatin busita 'alaiha ad-dibaju wan nasu yanzuruna ilaiha wa yata'ajjabuna minha fa idza kushifa anha al-ghita'u a'radu anha. Kalau seandainya seseorang itu bertaubatnya hanyalah zahir saja, ketiadaan batin, fahuwa kamitsli mazbalatin busita 'alaiha ad-dibaju, itu bagaikan tong sampah yang di atasnya ditutupi kain sutra. Bagaimana kalau seandainya seseorang hanya bertaubat zahir saja, ketiadaan batinnya? Ulama mengibaratkan itu bagaikan tong sampah yang di atasnya ditutupi dengan kain sutra. Wan nasu yanzuru ilaiha, maka semua manusia akan memandang pada tong tersebut. Disebabkan karena ditutupi dengan kain sutra. Wa yata'ajjabuna minha, dan orang akan merasa heran, Masya Allah, indah sekali bentuknya. Oleh karenanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memindahkan kita dari satu makam pada makam lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghiasi diri yang zahir dengan keindahan, dan Allah juga menghiasi batin kita dengan keindahan, insyaallah. Semoga apa yang ada di batin maka nampaklah di zahir. Semoga tidak ada yang menipu di antara keduanya. Apa yang di zahir maka nampaklah di batin. Apa yang ada di batin maka begitulah apa yang nampak di zahir. Jangan seperti kita bagaikan tong sampah yang terus menerus kita menutupi dengan kain sutra. Ketika orang memandangnya, maka seolah-olah kita adalah orang yang terbaik di antara yang lainnya, padahal di dalamnya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi diri kita ini zahiran wa batinan. Kalau di luarnya indah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi kita juga keindahan di dalamnya. Allahumma amin. Faiza khushifal ghita'u a'radu anha, namun tong sampah itu ketika terbukanya kain maka manusia akan memalingnya. Allah, tidak ada orang yang mau mendekati tong sampah.
Fa idza kushifa anha al-ghita a'rabu anha. Ketika tutup itu, kain itu dihempaskan angin, maka terbukalah tong sampah itu, maka tak ada orang yang datang padanya karena telah terbukalah keaibannya. Maka seperti inilah ketika kita hanya bertobat kepada Allah zahirnya saja. Oleh karenanya wajib bagi kita bertobat zahiran wa batinan. Ketika kita menghiasi diri kita dengan kebaikan, maka insya Allah semoga batin juga dengan kebaikan. Sesungguhnya apa yang nampak di zahir, insya Allah itu adalah pancaran batin. Fa idza kushifa al-ghita a'radu anha. Pernahkah orang yang memandang pada tempat sampah kecuali sampah itu ditutupi dengan kain sutra? Ketika orang mendekatinya, tong sampah itu, apakah didekatinya karena tongnya atau karena sutranya? Tentu didekatinya itu karena sutranya. Oleh karenanya janganlah pernah kita terpengaruh dengan casing, karena tidak semua casing itu adalah sama dengan isinya. Kalau ingin melihat casing, maka lihat dulu isinya. Walaupun demikian, janganlah kita bersuuzon terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pernah terlena dengan casing, akhirnya semua hamba Allah jangan pernah akhirnya kembali muncul penyakit lainnya disebabkan karena kita tidak pernah terlena dengan casing. Namun insya Allah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga casing sesuai dengan isinya. Amin. Karena jalan menuju Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala itulah zahir dan batin, bukan hanya zahir saja dan bukan hanya batin saja. Ketika orang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala zahirnya saja, ketiadaan batinnya, maka batallah perjalanannya. Juga sebaliknya, ketika seseorang berjalan batinnya saja tanpa zahirnya, juga kosong maksudnya. Oleh karenanya yang benar menuju Allah Subhanahu wa taala itu zahiran wa batin. Ketika kita sudah paham yang ini, maka mari kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kecil-kecil saja dulu. Seperti meninggalkan salat, itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita sering meninggalkan salat, maka teruslah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengqadhakannya. Berarti kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita sering meninggalkan puasa, maka insyaallah Ramadan ini jangan tinggal sehari pun. Yang lalu diqadhakan dan dibayar fidyah. Biar capek sedikit. Jangan yang sudah tinggal puasa itu difidyahkan saja. Kalau sudah puluhan tahun itu diqadha juga dan bayar fidyah. Kenapa? Supaya berat. Kalau begitu enak saja kami yang punya duit, miliarder. Kalau memang sudah tinggal puasa, tinggal membayar fidyah, berapa ton itu sanggup dengan tanpa pernah merasakan bagaimana letihnya berpuasa. Tapi juga wajib padanya berpuasa dan membayar fidyah. Bagaimana kita mengamalkan bertobat batinan kalau selama ini sering tarah 100%. Orang Malaysia mengatakan 100%, 100%. Kurangin minimal 1%.
tinggal 90%. 99%. Berarti Anda sudah bertobat kepada Allah 1%. Juga dihitung tobatnya itu. Satu hari hingga nanti 30 hari tinggal marahnya 30%. Berarti Anda sudah aman. Marah 30% dalam kehidupan di dunia ini aman. Jangan sampai tidak ada sedikit pun. Karena marah itu juga butuh untuk kehidupan. Kalau tidak dalam diri kita sifat marah sedikit pun, maka tidak ada jalan untuk bisa meraih cita-cita. Misalkan itu marah, dan begitu juga penyakit-penyakit hati yang lainnya, yang mampu memahaminya adalah diri kita. Ulama mengatakan hanya yang mampu memahami isi rumah itu adalah pemilik rumahnya. Kalau ada orang lain yang memahami isi rumah seseorang, itu berarti pencuri. Ya. Ini itu istilah seperti itu. Tapi jangan nanti kalau kita berhadapan dengan mursyid kita, berhadapan dengan guru kita, mereka memahami rahasia kita, itu jangan Anda mengatakan, kita mengatakan, pencuri juga ada. Kalau begitu juga kita katakan pencuri, lantas bagaimana kalau kita ke dokter? Tak ada pernah dapat obatnya. Kalau dokter tidak mampu mendeteksi penyakit yang ada pada dalam diri kita, ketika mereka mendeteksi penyakit dalam diri kita, kita mengatakan Anda ini pencuri, maka sampai kapan Anda akan sembuh? Bisa dipahami. Kalau kita semua mengatakan sahibud dari adra bima fiha, pemilik rumah itu lebih tahu isi rumahnya. Kalau memang ini kita pergunakan untuk guru kita yang memahami akan bawatin isi hati kita, lantas kita mengatakan ketika guru kita memahami isi batin kita, berarti guru kita ini pencuri. Itu tamsilannya. Kalau Anda pergi ke dokter, dia tahu akan penyakit yang ada dalam diri Anda, kita mengatakan juga berarti dokter itu pencuri. Lantas pertanyaan, kapan kita mendapat obatnya? Karena telah menuduh dokter itu pencuri. Kita kembali, sahibud dar adra bima fiha. Pemilik rumah itu lebih memahami akan isi rumahnya. Di mana letak lemarinya, di mana letak gordennya, di mana letak kursinya, di mana letak pernak-pernik semuanya, itu yang paham adalah sahibud dar. Oleh karenanya bagaimana kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan zahir dan batin? Sahibud dari adra bima fiha. Tuan rumah itu lebih paham akan isi rumahnya, apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus ditambah lagi. Yang sudah baik ditambah supaya bertambah baiknya. Yang sudah rusak diperbaiki. Bagaimana kita memperbaikinya? Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun fungsi daripada guru dan mursyid hanyalah menunjuki jalan untuk supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana cara berjalannya? Kita yang melakukannya. Kita yang melakukan, maka butuh pada kita untuk membersihkan pembersihan diri. Selama ini mungkin yang kita bersihkan hanya rumah kita. Selama ini yang kita bersihkan hanya baju kita. Selama ini yang kita bersihkan hanya badan kita. Pertanyaannya, pernahkah kita membersihkan bawatin kita?
Kalau memang tidak, berarti kita selalu terpengaruh dengan casing. Tapi bagaimana casing yang luar, begitu juga yang dalamnya. Ketika luar dalamnya bersih, maka itulah disebut dengan tajalli. Ada namanya takhalli, ada namanya tahalli, ada namanya tajalli. Ketika seseorang bersih zahirnya, bersih batinnya, maka disitulah namanya tajalli. Makna tajalli terpancar kebaikan pada dirinya. Makna tajalli terpancar keindahan pada dirinya. Makna tajalli terpancar itba'u sunnah pada dirinya. Itu makna tajalli. Bukan makna tajalli bisa terbang. Bukan makna tajalli bisa memanggil awan. Bukan makna tajalli bisa berjalan di atas air. Bukan makna tajalli bisa menarik uang. Karena walaupun tidak bertajalli, berapa banyak orang yang bisa melakukan itu tanpa tajalli. Orang tidak bertakhalli, artinya seseorang itu tidak membersihkan dirinya untuk selalu, tidak membersihkan karakternya daripada segala sifat tercela, dan tahalli menghiasi diri dengan sifat terpuji, mereka pun bisa menarik uang. Akhirnya maknanya, walaupun dia tidak menjalankan syariat Islam secara sempurna, zahiran wa batinan, mereka pun bisa memanggil hujan. Maknanya mereka, walaupun mereka tidak melakukan perintah Allah, ingkar perintah Allah, mereka pun bisa berjalan di atas air. Dengan demikian maknanya, kalau hanya makna tajalli itu adalah karamah agar keluar pada dirinya potensi-potensi yang khariqul lil adah, yang hanya potensi itu, yang hanya kejadian itu terjadi pada dirinya, itu diartikan makna tajalli. Maka bagaimana dengan orang yang tidak bertajalli pun bisa melakukannya. Dengan demikian makna daripada tajalli pada hakikatnya itu adalah melaksanakan perintah Allah secara zahir dan batin, meninggalkan larangan Allah secara zahir dan batin. Itu makna tajalli yang sesuai dengan pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga zahiran wa batinan selalu berada dalam bingkai syariat. Kalaupun seseorang sudah selalu berada dalam bingkai syariat, nanti baru muncul karamahnya berjalan di atas air. Ketika dilempar ke dalam api, maka dia tidak memiliki kemudaratan apapun disebabkan karamah, maka itu adalah bonus yang Allah berikan. Lantas bagi kita yang hadir dalam majelis nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita berusaha untuk memperbaiki diri zahiran wa batinan. Apakah kita ingin berjalan di atas air? Apakah kita ingin memiliki doa biar uang tarik duit? Ya Allah, bagaimana kalau kita majelis ini adalah majelis untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini adalah majelis untuk melaksanakan perintah Allah zahiran wa batinan. Bagaimana kalau kita sudah dekat dengan Zat yang Maha Pencipta, maka apapun yang kita inginkan, sebelum kita inginkan, Allah Subhanahu wa taala telah tahu apa yang kita inginkan. Karena ialah yang telah menciptakan apa yang kita inginkan. Lebih indah yang mana? Lebih indah mencari doa agar uang bisa kemari dengan kita berjalan untuk mendekati kepada Zat yang telah menghasilkan orang untuk bisa membuat uang. Tentu lebih baik bagi kita bagaimana caranya supaya kita dekat dengan Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana kita berusaha untuk dekat dengannya?
Kalau kita dekat dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi apapun kepada kita sebelum kita memintanya, karena Allah tahu akan kebutuhan kita. Oleh karenanya hadirin sidang jamaah Majelis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bagi jamaah ada hajat, baik itu berhubungan dengan dunia, baik itu berhubungan dengan sakit, baik itu berhubungan dengan duit, baik berhubungan dengan jabatan, baik hubungan dengan ketenaran, maka bacalah Yasin Fadilah yang telah kami berikan. InsyaAllah Allah kabulkan semuanya, dunia dan akhirat. Yakinkan insyaAllah Allah kabulkan. Ya Allah, berikanlah hikmah daripada membaca Yasin Fadilat yang sanadnya bertasalsul hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah semua hajat Majelis Nurin Nabi, jamaah Majelis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Engkau kabulkan ya Allah. Engkau kabulkan ya Allah. Yang susah Engkau beri bahagia ya Allah, yang duitnya sempit berikanlah kelapangan ya Allah. Antal qawi ya Allah, Antal wasi' ya Allah, ya muhawwil al-hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsani hal, ya muhawwil al-hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsani hal, ya muhawwil al-hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsani hal. Oleh karenanya bacalah Yasin Fadilah. Ketika kita membaca ya Allah di Yasin Fadilah, maka niatkan segala hajat insyaallah Allah sampaikan. Kalau memang kita sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hajat kita Allah akan berikan tanpa sampai seminggu. Kalau kita jauh sedikit mungkin sebulan. Kalau jauh sekali setahun. Jadi tergantung bagaimana sinyal kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tidak ada jodoh, baca Yasin insyaallah jodoh. Kalau mau nambah jangan dulu. InsyaAllah khair. Baca itu Yasin Fadilah yang telah kami berikan. Ingat, izin Allah Subhanahu wa taala. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakah dari masyayikh kita semuanya, insyaallah Allah kabulkan insyaallah. Oleh karenanya jangan sibuk dengan doa tarik uang, tak ada itu. Jangan sibuk dengan doa-doa yang lain. Yang benar adalah dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menanggung segala kebutuhan kita. Yang sulit bagi kita adalah mendekatinya. Sulit bagi kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sulit mendekati diri kita pada Allah? Karena kita terhijab dengannya dengan dua hijaban. Kadang-kadang kita terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita terhijab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, belum tentu kebaikan kita itu adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kadang-kadang dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak dekat dengannya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita juga jauh dengan Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas di manakah kita berada? Kalau memang taat ya Allah jauh dengan dirimu. Kalau aku ini taat denganmu ya, kalau dengan maksiat aku jauh denganmu ya Allah.
Begitu juga ketika aku berada dalam ketaatan juga jauh dengan dirimu ya Allah. Lantas bagaimanakah aku mendekati dirimu ya Allah? Kita hanya mampu mendekati diri kita dengan Allah hanya dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mampu mendekati diri kita kepada Allah hanya dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mungkin saja diri kita menghiasi diri ini dengan sifat terpuji. Mungkin saja diri kita ini berusaha untuk tidak lagi bersifat dengan sifat tercela. Namun pertanyaan, sudahkah kita dekat dengannya? Kalaupun kita berada dalam kebaikan, belum tentu kita dekat dengannya. Lantas pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau kita selalu berada dalam kemaksiatan padanya? Kalau dalam ketaatan saja kita kepada Allah Subhanahu wa taala belum tentu dekat dengannya. Lantas bagaimana kalau kita berada dalam kemaksiatan padanya? Oleh karenanya kita hanya wajib terus berusaha untuk memperbaiki diri zahiran wa batinan. Yang memberikan segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan pernah berputus asa terhadap maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah berputus asa terhadap taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berpegang padanya, insyaallah kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat pada casing kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat pada pakaian yang kita pakai. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang sorban kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang ridha kita, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu memandang pada hati kita. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Walidza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat kepada bentukmu, gantengmu, pangkatmu, hartamu, wala ila amwalikum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang pada hartamu, ketenaranmu, miliardermu, walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang tempat pandang Allah itu adalah hati kita. Maka bagaimana kalau kita punya rumah jelek? Ya Allah, maksud kami rumahnya itu adalah hati yang di dalamnya penuh dengan kedengkian, di dalamnya penuh dengan kesombongan, yang di dalamnya penuh dengan keangkuhan, di dalamnya penuh riya, di dalamnya penuh kedengkian. Pernahkah Allah memandangnya? Kalau Allah tidak pernah memandangnya, bagaimana Allah mendengar doanya? Oleh karenanya
fungsi dari Majlis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukan hanya memperbaiki zahir tapi juga memperbaiki batin. Sebagaimana kita butuh pada pembersihan secara zahir, maka butuh juga pembersihan kepada batin. Karena batin itu adalah tempat pandangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau batin kita rusak, maka ketika Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandangnya, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan keinginan kita, dan bagaimana mungkin kita termasuk orang-orang yang dekat padanya, disebabkan karena tempat pandangnya itu adalah rusak. Bagaimana mungkin kita akan menerima sinyal HP kalau tempat apa namanya, Telkom itu apa namanya, towernya rusak, atau tower, katakan tower itu guru, katakan ini misalkan, katakan tower itu mursyid. Kalau towernya rusak, bagaimana sinyalnya HP murid bagus? Ini rusak semuanya. Katakan seperti itu. Kalau kita tamsilkan seperti itu, makna tempat pandang Allah ini makna majaz. Setiap kalimat kami yang zahirnya bertentangan dengan ayat Al-Quran dan Sunnah itu ditakwilkan menjadi majaz. Tempat pandang Allah artinya adalah tempat menerima taufik dan hidayah Allah, supaya tidak salah. Jadi hati ini adalah tempat menerima taufik dan hidayah Allah. Ketika kita menerima taufik dan hidayah Allah, berarti kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya pada kita. Jadi makna tempat pandang Allah itu adalah taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka berdasarkan hadis ini, kita jangan pernah terpengaruh dengan casing. Karena berapa banyak sekarang ini ada orang yang bisa modifikasi. HP bukan iPhone, nampak iPhone. Ada mobil Pajero Sport belakangnya, depannya Carry. Nah, ini cuma tamsilan saja. Oleh karenanya jangan terpengaruh dengan casing. Walaupun demikian, jangan pernah suuzon ketika ketika kita melihat orang yang bercasing. Bisa dipahami? Walaupun jangan terpengaruh dengan casing, tapi jangan pernah bersuuzon bagi orang yang memiliki casing. Kalau ia mengcasingkan dirinya tidak sesuai dengan isinya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menutupi tong sampah dengan kain sutra. Itu bukan urusan kita, tapi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita pun adalah penyebar fitnah. Itu adalah hukumnya sama dengan tong sampah yang telah ditutupi oleh kain sutra. Padahal kita ingin agar tidak terjerumus kepada tong sampah, tapi ujungnya sama juga. Oleh karenanya maka kita jangan terpengaruh dengan casing. Tapi kalau berjumpa dengan mereka, jangan pernah suuzon kalau mereka tidak sesuai casing dengan isinya, serah. Yang kedua, berapa banyak waliullah di dunia ini yang tidak pernah bercasing? Tidak ada casing dan tidak ada penampilan kewaliannya, tapi ia itu adalah waliullah. Oleh karenanya maka jamaah Majlis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kalau jumpa orang yang berkasing, kalau memang bisa dihormati, hormatilah ia. Kalau memang dalam perasaannya tidak bisa dihormati, maka biarkan ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah masukkan hati kita untuk menilainya. Kalau dia itu salah, biarkanlah mereka mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak mengambil apa yang telah mereka kerjakan, sehingga kita juga diconteng merah oleh malaikat gara-gara kita menilai mereka. Husnuzan kepada hamba Allah itu adalah yang terbaik dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka hadis ini jangan digunakan untuk teman-teman. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jangan dengan hadis ini menjustifikasi teman-teman yang lain. Ini Allah Ta'ala tidak melihat casingmu, Allah Ta'ala tidak melihat hartamu, tapi Allah lihat pada hatimu. Ternyata hati orang yang mengatakan juga lebih rusak daripada yang dikatakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karenanya bagi majlis Nurin Nabi, jamaah majlis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jalan mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak diam. 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 Jangan pernah berkomentar apapun. Jangan pernah mengomentar apapun terhadap perjalanan hamba Allah yang lain. Maka diamlah itu lebih baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau ingin berkata, berkatalah yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, maka berusahalah diam. Itu adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nyomnya hana tapegah hana muri sakai kamu majlis Nurun Nabi sang-sang la mandubah pula kata. Daripada alih pegah pakai sang-sang punya majlis Nurun Nabi hana urang gap-gap, hana urang heb-heb inan. Kamu la bah pula kata. Daripada alih pegah herana pakai urang yang beda. Nah kedua ke lima pakai Allah Rabbul Alamin. Oleh karenanya bahasanya lebih baik diamlah. Setelah diam bagaimana? Rasakan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, dengan menjalankan syariat Allah secara zahir dan dengan menjalankan syariat Allah secara batin. Rasakan nikmatnya. Rasakan. Baca. Baik mestiga. Mestiga merintak putu telur le motor-motor. Baca. Tekedi muka leung. Baik sega cin negai. Menyenegai sega nyan ban bertu. Baca. Gah baca. Natom nekalan motor irone mukumat lalumpu. Nyan pu musiga igah ju etoi goyang le. Goyang ini pekang ngak je betul. Nyau menanti baca. 3 pelikat. Sampai ya. Oleh karena majlis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam jalannya adalah diam. Hatta Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi jamaah majlis Nurin Nabi keanehan-keanehan baik dalam mimpinya, baik dalam perjalanannya. Dia temukan keanehan-keanehan itu, maka wajib bagi dirinya mendiamkannya kecuali memberitahukan pada gurunya, dan tidak boleh menceritakan pada teman-temannya karena ditakuti salah tafsirnya. Sampai waten lumpur tanya baru lain. Di urun lainnya nurung tongan Allah.
Gerpegah itu kejadian. Nyau belehun tengah dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, kadang Allah nabi na kelebihan usyufat. Ana doa tayo hamba Allah tengah baca. Ige diurnya gepegah ba kepada kopi beklam cukup bereh lumpo. Diurung dengar hana gepatih lumpo kan pakai. Le pakai kan hanya pakaian tro kelung pakai yang kakek. Oleh karenanya maka ketika ada hal-hal yang aneh, simpanlah dalam hatinya. Jangan pernah diceritakan kepada hamba Allah yang lain. Kalau memang ingin ditahu, kalau memang ingin memahami rahasianya, maka ceritakanlah pada gurunya. Dan kalau guru pun tidak menjelaskan secara gamblang, jangan pernah ingin memahami pemahaman secara tafsir rinci. Karena tidak selamanya bisa dirincikan. Itu demi kebaikan murid dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam majelis Nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang membenci, ada orang yang menghardik, ada orang yang menghina, maka jangan pernah dibalas hinaan dengan hinaan. Karena itu semakin terhina, maka cukup dengan senyum saja. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah dihina. Baik itu yang dihina kami ataupun yang dihina jamaah yang lainnya, serahkan semuanya kepada Allah. Jangan menambah hina di atas hina, karena itu bukanlah jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwahnya bukan hanya dihina, tapi dicaci, tapi diludahi, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap senyum. Dan bagaimana praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terapkan dalam majlis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa sepenuhnya, minimal kita mendapati barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita hidup di akhir zaman, maka sesuai dengan kondisi kita di akhir zaman. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum.